Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Rozi Effendi. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal obstetri dan ginekologi. Semoga video ini bisa bermanfaat, terutama bagi kawan-kawan yang akan melaksanakan ujian UKM PPD. Nah, langsung saja kita masuk ke soal dan pembahasannya. Nah, di sini saya akan membagikan tips bagaimana cara kita menjawab soal UKM PPD dengan tepat dan cepat, karena pada ujian UKM PPD selain kita menjawab soal dengan tepat dan akurat, kita berpacu dengan waktu. Jadi apabila kita tidak pandai mengatur waktu dalam menjawab soal, maka kita akan keteteran pada menit-menit terakhir apabila masih banyak soal yang kosong. Nah, jadi pada ujian UKM PPD, sebelum kita menjawab soal, kita baca dulu apa yang ditanyakan pada soal tersebut. Kemudian setelah kita lihat pertanyaannya, kita lihat optionnya. Jadi kalau saya pribadi, apabila tidak tahu atau masih awam mengenai soal tersebut, akan saya next supaya mempersingkat waktu dalam menjawab soal PPD. Nah, sekian dulu untuk tipsnya. Kita lanjut ke soal yang pertama. Soal yang pertama itu yang ditanya diagnosa yang tepat pada kasus di atas. Nah, kemudian untuk optionnya, dia dari A sampai E itu membahas tentang ruptur perineum, yang bedanya cuma derajatnya. Nah, jadi kita sudah tahu arah soal ini adalah untuk menanyakan derajat dari ruptur perineum. Setelah kita baca soalnya secara keseluruhan, Nyonya ini usia 28 tahun, P3A1, diantar suaminya ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan yang mengalir dari jalan lahir sejak 1 jam yang lalu. Diketahui riwayat melahirkan 1 jam yang lalu, dibantu dukun beranak dengan perkiraan BB bayi seberat 4.000 gram atau 4 kg. Pasien merupakan keturunan DM. Pada pemeriksaan didapatkan tekanan darah 120/70, denyut nadi 100 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, dan suhu 37,6 derajat Celcius. Kontraksi uterus adekuat, plasenta lahir lengkap, tampak laserasi jalan lahir seluruh muskulus sphincterani eksterna. Pada diagnosa yang tepat pada kasus di atas. Jadi sebelumnya kita sudah tahu bahwa soal ini menanyakan tentang derajat dari ruptur perineum. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Nah, untuk derajat dari ruptur perineum itu ada 4 grade. Untuk yang grade pertama bisa juga dilihat pada gambar. Itu dia laserasinya. Grade 1, laserasi itu di mukosa perineum, di mukosa perineum. Kemudian untuk grade 2, laserasinya sudah mencapai otot perineum. Untuk grade 3, dia juga terdiri dari 3 derajat, itu 3A, 3B, dan 3C. Nah, untuk yang 3A itu kurang dari 50%. Sphincter ani eksterna. Nah, untuk yang grade 3B, laserasinya lebih dari 50%. Sphincter ani eksterna. Untuk yang 3C, laserasinya sudah sampai sphincter
ani interna. Kemudian untuk grade yang terakhir, grade 4. Grade 4 untuk laserasinya dia sudah mencapai ke rektum. Laserasi capai rektum. Dilihat juga pada gambar nih, laser robek ini sudah sampai ke rektum. Kemudian kita cek lagi soalnya. Nah, pada soal itu dijelaskan tampak laserasi jalan lahir seluruh muskulus sphincter ani eksterna. Seluruh. Jadi kalau seluruh kita anggap udah lebih dari 50%. Secara keseluruhan kan. Jadi berarti secara keseluruhan harusnya udah 100% kalau secara keseluruhan. Jadi kita anggap aja lebih dari 50%. 50% sphincter ani eksterna. Jadi hanya sebatas sphincter ani eksterna, belum sampai ke interna. Jadi jawaban yang tepat adalah grade 3B. Ruptur perineum derajat 3B. Nah, next untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, untuk pertanyaannya, apa diagnosa pasien tersebut? Sini opsinya ada abortus complete, abortus incomplete, abortus incipient, abortus imminent, misabortion. Pertanyaan soalnya adalah Nyonya N, usia 20 tahun, G1, P0, A0, usia kehamilan 12 minggu, datang ke IGD dengan keluhan nyeri perut yang dirasakan sejak 2 jam yang lalu. Keluhan disertai dengan perdarahan dari jalan lahir. Pasien mengaku sempat mengeluarkan gumpalan darah. Pada pemeriksaan tanda vital, tekanan darah 100/70, heart rate 89 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Pada pemeriksaan fisik ditemukan porsio tertutup, tidak ditemukan adanya perdarahan aktif. Apakah diagnosa pasien tersebut? Nah, jadi pada soal ini ditanyakan diagnosa, sedangkan opsinya ada abortus, membahas abortus, A sampai E membahas abortus, dan didukung dengan usia kehamilan yang baru 12 minggu. Jadi untuk kemungkinan jawabannya sudah pasti abortus. Tapi abortus jenis apakah dia? Nah, langsung kita ke pembahasan. Nah, di sini ada jenis-jenis abortus, ada abortus imminent, incipient, incomplete, complete, dan misabortion. Nah, saya sendiri untuk menjawab soal abortus itu pakai cara dengan membaginya dengan 2 cara. Misalnya abortus nih, abortus. Maksud saya membagi dengan 2 tipe. Ada yang abortus porsio tertutup, dan porsio terbuka. Kemudian setelah saya dapatkan clue di soal porsio terbuka atau tertutup, kita cari lagi di soal tersebut bagaimana dengan jaringan, apakah ditemukan jaringan atau tidak, jaringan positif, jaringan negatif. Di porsio terbuka juga gitu, kita lihat adakah jaringan positif, jaringan yang negatif. Nah, pada abortus porsio terbuka dulu. Porsio terbuka apabila ditemukan adanya jaringan itu masuk abortus incomplete.
incomplete. Kalau tidak ada jaringan, ini incipient. Kemudian untuk porsi tertutup, kalau dia ada keluar jaringan, itu abortus complete. Kemudian apabila porsi tertutup dan jaringan tidak dijumpai, itu abortus imminent. Jadi imminence, porsio tertutup dan jaringan tidak keluar, cuman keluar bercak-bercak darah. Abortus incipient, porsio sudah terbuka, kan udah lebar tuh, udah gambar porsionya. Porsio terbuka, jaringan masih ada di dalam, belum keluar. Untuk yang incipient. Nah, pada abortus incomplete, itu porsio terbuka, jaringan yang kayak bayi ini kan udah keluar tuh, atau menuju udah keluar tapi belum keluar secara keseluruhan, masih ada yang tertinggal. Nah, itulah abortus incomplete. Kemudian abortus complete, dia porsio tertutup karena sudah keluar semua hasil konsepsi, jadi porsio akan menutup kembali. Dan sebelum porsio tertutup, jaringan kan sudah keluar semua tuh, jadi jaringan ditemukan positif, porsio tertutup, itulah abortus complete. Nah, bagaimana dengan misabortion? Misabortion ini adalah kondisi di mana janin tersebut sudah meninggal, sudah tidak ada denyut, dan tidak ada keluar jaringan. Nah, apa bedanya dengan abortus jenis lain? Nah, misabortion ini janin tersebut sudah meninggal tapi dia tidak menunjukkan adanya gejala yang mengarah ke aborsi. Jadi sulit untuk dideteksi pada misabortion. Nah, kita lihat soal. Pada soal, pasien mengaku sempat mengeluarkan gumpalan darah. Mengaku sempat mengeluarkan gumpalan darah berarti jaringan sudah keluar, jaringan positif. Kemudian porsio tertutup, jaringan positif, porsio tertutup, abortus complete. Nah, itulah jawaban untuk soal yang nomor 2. Langsung ke soal yang selanjutnya, soal yang ketiga. Nah, pada soal yang ketiga, apa diagnosis yang tepat pada pasien tersebut? Pada opsi ada masih bahasa abortus. Nah, langsung kita ke soalnya. Nona Kobi, usia 18 tahun, datang ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan dari jalan lahir sejak 1 hari yang lalu. Keluhan disertai nyeri perut. Pasien memiliki riwayat terlambat menstruasi 8 minggu. Diketahui sebelumnya pasien pergi ke dukun beranak dan diberikan ramuan dari jalan lahir. Pada pemeriksaan fisik, didapatkan tekanan darah 100/70, denyut nadi 110 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, dan suhu 39 derajat Celcius. Jadi suhunya termasuk tinggi ya. Pemeriksaan in speculo dapatkan ostium uteri externum tertutup. Leukorea positif. Pemeriksaan lab didapatkan leukosit 12.000. Pada diagnosis yang tepat pada pasien tersebut. Nah, untuk diagnosa ini sangat-sangat gampang ya. Maksud saya bukan menggampangkan soal, tapi ini sudah jelas semua di clue-nya. Dia ada riwayat ke dukun beranak, diberikan ramuan dari jalan lahir.
suhunya 39 derajat Celcius. Kemudian leukositnya juga tinggi, leukoria positif. Jadi diagnosanya adalah langsung saja abortus septik, karena dia di sini nggak ada membahas jaringan yang keluar. Kemudian untuk porsio atau osteum tadi memang tertutup, tapi untuk jenis abortus komplit dia tidak ada membahas adanya riwayat keluarnya jaringan atau gumpalan darah. Nah, untuk C miss abortion juga tidak abortus. Ini jelas sudah abortus ya. Untuk abortus komplit tidak, incomplete apalagi, miss abortion tidak, kemudian tidak abortus juga tidak. Jadi jawabannya abortus septik. Nah, di sini saya akan jelaskan sekilas abortus septik. Abortus septik. Untuk faktor risiko, di sini ada tindakan tidak steril pada vagina, karena riwayat melahirkan di dukun beranak. Kemudian untuk gejalanya, demam lebih dari 38 derajat Celcius. Lebih dari 38 derajat Celcius. Nyeri perut. Leukorea. Kemudian fetal distress. Ini untuk gejala dari abortus septik ya. Kemudian pada pemeriksaan penunjang kita lakukan darah rutin, itu dijumpai leukositosis. Nah, untuk terapinya biasa disingkat dengan GAM. Gentamisin, A. Ampicillin, M. Metronidazole. Nah, sekian dulu untuk pembahasan abortus septiknya. Kita langsung ke soal yang berikutnya. Nah, ini soal yang keempat. Pertanyaannya adalah, obat apa yang kontraindikasi pada pasien? A. Rifampicin, B. Isoniazid, C. Pyrazinamide, D. Ethambutol, E. Streptomycin. Nah, soalnya ada seorang perempuan 30 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 8 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan batuk 3 minggu disertai keringat malam, keluhan disertai sumer-sumer, dan penurunan nafsu makan. Dari hasil pemeriksaan fisik, didapatkan tanda-tanda vital dalam batas normal dan ditemukan rongki pada apeks paru kanan. Pasien kemudian membawa hasil OAT sewaktu pagi dengan hasil positif negatif. Obat apa yang kontraindikasi pada pasien? Jadi di option ada jenis-jenis obat TB yang disebutkan. Jadi ini termasuk untuk diagnosanya adalah TB, itu karena dia hamil 8 minggu, jadi masuk TB pada keadaan khusus. Nah, di sini saya akan bahas sekilas tentang TB pada keadaan khusus. Yang pertama ada TB wanita hamil atau TB pada ibu hamil. Semua OAT yang harus diingat, semua OAT aman. OAT aman kecuali ada satu
OAT yang kontraindikasi pada ibu hamil itu streptomycin. Karena dia akan menyebabkan gangguan pendengaran dan keseimbangan bagi bayi. Streptomycin. Kemudian ada TB pada keadaan khusus lainnya, yaitu ibu menyusui. OAT aman untuk ibu menyusui. Kemudian bayinya diberi preventif isoniazid selama 6 bulan. Kemudian yang ketiga, pemakai kontrasepsi itu rifampicin dihindari pada pasien yang memakai pemakai kontrasepsi karena rifampicin dapat menurunkan efektivitas kontrasepsi yang hormonal. Efektivitas kontrasepsi hormonal. Nah, dikarenakan ini materi objin, jadi saya tidak akan membahas TB pada keadaan khusus seperti HIV dan lain-lain. Jadi inilah TB pada keadaan khusus untuk bidang obstetri dan ginekologi. Yang pertama ada pada wanita hamil, semua OAT aman kecuali streptomycin. Kemudian pada ibu menyusui, OAT aman untuk ibu menyusui. Kemudian bayinya diberi preventif isoniazid selama 6 bulan. Untuk pemakai kontrasepsi, rifampicin dapat menurunkan efektivitas dari kontrasepsi yang hormonal. Nah, jadi pada soal perempuan 30 tahun, itu dia dalam keadaan hamil dalam usia kehamilan 8 minggu. Jadi TB pada keadaan khusus termasuk wanita hamil. Nah, obat yang kontraindikasi pada wanita hamil adalah streptomycin. Jadi jawabannya adalah streptomycin. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini untuk soal yang kelima. Pertanyaan soalnya adalah, tata laksana yang tepat adalah, opsinya ada insisi himen, kemudian himen dioleskan antibiotik, yang C pemberian analgetik, yang D pemberian antibiotik, yang E marsupialisasi. Nah, pada soal yang kelima, seorang perempuan 16 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan tidak pernah menstruasi selama remaja setiap bulan. Pasien setiap bulannya mengalami nyeri perut bawah. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 120/80, denyut nadi 80 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Pemeriksaan ginekologi didapatkan himen tampak bulging dan kebiruan. Tata laksana yang tepat adalah, nah dari clue soal yang didapat, pasien kan 16 tahun nih, keluhannya tidak pernah menstruasi selama remaja, tapi setiap bulannya mengalami nyeri perut bawah yang identik dengan gejala yang dialami pada saat orang mengalami menstruasi. Nah, kemudian pada pemeriksaan fisik, itu tidak ada kelainan sama sekali. Dan pada pemeriksaan ginekologi itu didapatkan himen tampak bulging dan kebiruan.
Himen tampak bulging dan kebiruan. Langsung saja kita denosa ini dengan dx-nya. Himen imperforata. Nah, apa itu himen imperforata? Nah, ini adalah gambaran himen imperforata, di mana pada suatu kasus tidak ditemui adanya lubang pada himen, jadi ketutup semua tuh. Nah, normalnya kan di sini kan ada lubang untuk mengalirkan keluarnya darah menstruasi. Jadi pada kasus himen imperforata itu himennya menutup semua, jadi tidak ada lubang untuk keluarnya darah menstruasi tersebut. Inilah yang mengakibatkan himen tersebut tampak bulging dan kebiruan. Kemudian gejala yang dialami berupa nyeri perut dirasakan tiap bulan. Kemudian darah yang tidak keluar tersebut, darah dapat mengisi kafum-uteri. Nah, darah dapat mengisi kafum-uteri sehingga uterusnya membesar. Uterus membesar yang mengakibatkan seperti teraba massa di abdomen. Teraba massa di abdomen. Inilah yang mengakibatkan timbul nyeri. Nah, untuk tata laksananya dapat kita lakukan insisi himen. Nah, jadi jawaban soal ini adalah insisi himen dengan dx himen imperforata. Nah, selesai untuk soal yang nomor 5. Nah, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, terutama bagi kawan-kawan yang mau ke PPD. Tetap semangat untuk ujian UKM PPD-nya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Subscribe untuk menunjukkan kepedulian kalian terhadap channel ini, dan share apabila video ini dirasa bermanfaat. Terima kasih.